Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi litafaqquhi fid dini man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Ashabal fudala wal kurama wal masyayikhil habaib, wabil khusus Bapak Kiai Kabul pundi wau ingkang kawula mulyakaken Bapak Ali Fauzan, Ibu Siti Aminah, Ibu Tati Hirnawati, Mas Ansori, Mbak Uun. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu di dalam sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun dipun melai, monggo kirim Fatihah rumiyin dumateng para leluhur. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati syaikhina wa mursyidina wa murabbi ruhina al-alim al-alama Abu Muhammad Bahauddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa Syekh Hashim Ahmad wa Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah, wa ila hadrati man bana hadhil wilayah Ki Ageng Joko Tarab Ki Ageng Selo, wa ila hadrati khusun ila ruhi Babak Mashkuri wa usulihi wa furihi wa usulihi wa furihi, wa ila hadrati silsilati turiqah syadiliyah wa qudirina sabandiyah wa dan sabandiyah khalidiyah wa usulihim wa furihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikah itu ayat Qur'annya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kalimatnya dimulai dengan wawu, berarti ada ma'iyah di sana. Artinya apa? Ada kalimat yang lain yang mana jatuh sebelum kalimat min ayatihi, itu menunjukkan keagungan Allah. Kemudian nikah ini dimulai dengan kalimat min. Artinya apa? Nikah ini salah satu cara agar seseorang itu sakit kenal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Kanjeng Nabi ngendika, miskin, miskin, miskin. Sungguh miskin siapapun orang yang tidak punya istri. Sungguh miskin siapapun yang tidak punya suami. Mugi-mugi panjenengan semuanya yang belum punya suami atau istri segera mendapatkan pasangan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal, ba'da asar istrinya meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hambal. Ba'da maghrib Imam Ahmad bin Hambal langsung nikah malih. Kenapa? Karena beliau tahu betapa pentingnya dan betapa agungnya yaitu fadilah menikah. Makanya kalau punya anak, kalau punya suami, kalau punya anak jangan sampai untuk ditunda-tunda perkawinannya. Kalau sudah siap maka segera dinikahkan. Sayyidina Umar pernah lewat di dalam sebuah perjalanan. Kepanggih kalih iblis. Iblisnya niki sangat sakti sekali. Ditanya, "Mas muka ya iblis, siapa nama kamu wahai iblis?" "Ismi A'war." "Namaku itu iblis A'war." "Madza taf'al?" "Apa kerjaan kamu wahai iblis?" Iblis A'war ngendika, "Saya itu diciptakan oleh Allah menjadi iblis yang paling hebat, tugasnya untuk menggoda agar orang menunda perkawinan, agar orang menunda pernikahan sehingga orang tersebut akan menuju pada sebuah perzinaan." Makanya nak gadah anak, gadah istri, gadah putri, jangan sampai ditunda perkawinannya. Kalau sudah siap segera dinikahkan.
Ini mukadimah dari saya. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Kalimat teng Al-Qur'an niku nggunakake kalimat khalaqa. Sebenarnya Allah bisa menggunakan kalimat ja'ala. Ja'ala kali khalaqa niku artinya sami, artinya menciptakan. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kalimat khalaqa? Karena kalimat khalaqa dan ja'ala memiliki maksud yang berbeda. Khalaqa itu memiliki makna bahwa ciptaan Allah ini tidak perlu didahului dengan yang namanya ikhtiar. Makanya yang namanya jodoh itu mboten saged jenengan pilih, mboten saged. Jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Ansori bisa jodoh dengan Mbak Tia ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mas yo panjenengan madosi tidak sesuai dengan napa namine jenengan pados sing putih, dhuwur, wayu kaya putri muslimah. Nak jenengan mboten jodoh nggih mboten bakal jodoh. Niki ndelalah jodohipun Mas Ansori niki Mbak Tia niki nak tak delok-delok niki nggih sae. Mripate ombo. Cara teng kitab wong wedok sing mripate rada ombo anake akeh. Nah niki. Terus Mas Ansori niki alise niki nggih rada kandel. Wong lanang sing alise kandel, cara teng kitab-kitab kuning nika biasane niku semangat duwe anak akeh. Ya mugi-mugi Mas Ansori kali Mbak Tia mangke dipun paringi anak sing kathah. Terus khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala. Kenapa kalimat pertama menggunakan khalaqa, kalimat kedua menggunakan ja'ala? Ini menunjukkan apa? Kalau Allah itu ingin memberikan nasihat pada kita. Jodoh itu sudah takdir. Tapi yang namanya kebahagiaan, ingkang naminipun sakinah mawaddah warahmah, boten bakal panjenengan angsal kecuali panjenengan kedah ikhtiar rumiyin. Maka waja'ala bainakum mawaddataw warahmah. Dan hakikat mawaddah warahmah itu adalah ketika Mas Ansori dan Mbak Kustia ini nanti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali kula badhe matur, Allah itu di dalam kitab Daqaiqul Akbar sampun ngendika, lil jinani sama niatu abwab. Bapak-bapak, ibu-ibu, surganya Allah itu ada 8 pintunya. Jadi tidak ada surga selain 8 pintu ini. Al-awwamu babul anbiya wal mursalin wal askhiya wasyuhada. Mas Ansori dan Mbak Tia sekarang PR-nya sudah ketemu khalaqonya, ja'alanya harus berusaha menjadi salah satu atau semua dari 8 komponen surga tadi. Yang pertama anbiya wal mursalin, nabi dan rasul. Jelas jenengan mboten enten nabi dan mboten rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Mboten enten. Teng daerah Solo sekitarnya ada seorang yang mengaku menjadi nabi, Pak. Ngaku jadi rasul. Ditanya, kenapa kamu mengaku jadi nabi? Beliau mengatakan karena memaknai kalimat makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Khatama itu dimaknani penutup. Bukan dimaknai penutup tapi khatama dimaknai cincin. Maka Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi, tapi Kanjeng Nabi itu cincinnya para nabi. Nah ini bahayanya kalau orang menafsiri Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dan hadis, tapi tidak melalui seorang ulama. Al-Askhiya, Mas Ansori sama Mbak Uun kalau pengen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus menjadi laki-laki dan perempuan yang askhiya. Askhiya niku nopo? Seneng sodako. Lah sodako yang paling mulia itu untuk siapa? Imam Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi ngendika at-tasadduq lil alimil faqih wal walidain, sodakoh kepada sebuah majelis ilmu, sodakoh kepada orang alim, sodakoh kepada orang faqih akan menjadikan rizki panjenengan do'afallahu ta'ala bitis'i mi'ati alfi dhi'fin. Pak rizki panjenengan Mas bakal dilipat gandakan Allah ping 950.000 nak panjenengan purun dados ahli
sodakoh. Teng sinten? Teng tiang alim, teng tiang fakih utawi sodakoh kepada kedua orang tua. Enten masjid dibantu, enten majelis ilmu dibantu, enten madrasah dibantu. Ini akan menjadikan sebab utama keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian asyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Lan jenengan mulai sakniki niatkan, saya menikah sama Mbak Tia, saya niatkan pengen menjadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab kepada istrinya. Kapanpun panjenengan meninggal, panjenengan bakal dihitung tiang ingkang mati syahid. Niat ke kados mekaten. Lah niki nomor sepindah. Nomor kalih, lah niki yang paling penting masalah nomor kalih. Kalih hubungannya masalah sholat berjamaah. Kalau orang pingin menjadi orang yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya harus melakukan alladzina yakmiluna sholata wal wudu'a. Harus menjadi orang yang selalu menyempurnakan sholatnya dan wudunya. Lah sholatipun mulai sakniki usahake sholatnya kedah berjamaah. Kulo kali istri kulo ngoten, kulo niku tiang tarub terus mondok teng pondok pesantren Al Muayyad Mangkuyudan. Sak sampune kula khatam badhe boyong niku badhe pindah pondok. Kalih Pak Kiai, kowe ora tak izini boyong sakderenge nikah karo putriku. Lah ngaten penak to nggih. Mun mondok diparing ilmune dikai putrine kan penak. Lah niki. Asline kula tiyang tarub. Sak sampune kula nikah kula tetep mondok melih. Jadi badhe nikah kula mondok melih teng Hadramut Yaman. Kula tinggal istri niku sekitar 2 tahun. Istri kula nggih mondok malih. Lah, biar jenengan itu menjadi orang yang berkah hidupnya, maka kunci utamanya adalah sholatnya harus berjamaah. Kula nak kali istri kula berusaha, selalu berusaha jangan sampai sholatnya tidak berjamaah. Man shalla sholawatil khams, barang siapa orang yang selalu sholat dengan berjamaah, falahu khamsatu asya. Orang ini akan mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjidin jenengan rameke, tiang sing purun sholat dengan berjamaah, maka akan diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberi 5 hal ini. Yang pertama la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang kalau merasa rizkinya selalu kurang, rizkine kirang terus, jenengan nyambut damel artone kirang terus. Kunci utama sholatnya harus berjamaah. Nak jenengan kersa sholatipun berjamaah, insya Allah rizki panjenengan sedaya bakal dipun paringi kathah dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih nggih menika tidak akan diadab dalam kuburnya. La yu'adzibu fi qabri. Orang kalau mau sholat dengan berjamaah tidak sekali-kali akan diadab di dalam kuburnya. Yang nomor 3, yu'ta kitabahu biyaminih, akan dikasihkan catatan amal baik dan buruknya melalui tangan kanan. Dan niki orang kalau mau sholat berjamaah pasti menjadi ahli surga. Wa yadkhulul jannata bila hisabin wa ala adabin. Dan orang kalau mau sholat dengan berjamaah akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apalagi sudah nikah. Lah niki orang yang sampun nikah niku, ibadatu yaumin khairun min ibadati alfi sanatin ghairu mutazawwij. Seorang laki-laki yang sudah menikah atau istri wanita yang sudah menikah, 1 hari ibadahnya lebih mulia daripada ibadahnya orang tersebut sebelum menikah, yaitu 1000 tahun. Maka Mas Ansori sakniki sholatnya berjamaah lebih baik daripada jenengan kemarin sholat berjamaah selama 1000 tahun. Tapi masalah sholat niki kedah jenengan benerke. Kathah sing tiang sholat niku merasa sudah benar. Wah, saya sudah menjadi seorang ustadz, sudah menjadi seorang yang alim. Lah, kemudian tidak mau ngaji bahaya. Enten tiang mau Quran. Harusnya bacanya ihdinas shiratal mustaqim pakai to. Ihdinas shiratal mustaqim ngagem shot. Lah, karena orang ini tidak pernah ngaji di majelis ilmu, enggak pernah mondok, enggak pernah sekolah di madrasah, bacanya keliru. Ihdinas shiratal mustaqim ngagem sin. Nak ngagem shot niku maknane ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan paringi kula dalan ingkang paling lurus mlebet wonten surganipun panjenengan. Ngagem shot, sing leres ngagem shot.
Kalau pakai sin maknanya ai as'aluka ya Allah as-sirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kepadaku kepitingmu yang lurus. Ya niki bedane ngagem sin kalih ngagem shot. Makanya kedah atos. Enten melih ingkang maos Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena enggak pernah ngaji di madrasah, tidak pernah dipondokkan di pondok pesantren, tidak pernah ngaji di masjid yang ada di sini, akhirnya ngajinya keliru. Harusnya pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak ngagem tasydid maknane ai a'buduka ya Allah. Hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah dan hanya kepadamu wahai Allah kita minta pertolongan. Tapi keranten anakipun panjenengan mboten pernah ngaji teng madrasah diniyah, maosipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini banyak sekali. Artinya ai a'buduka ya daw asy-syamsi. Wonten tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikaaken maknanya hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah dan hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Naudzubillahi min dzalik. Lah niki nak masalah salat, lah nak masalah bebujuan bahaya. Kula pernah au kamagol pernah dicurhati. Kula niku gak ada suami kok pengen poligami terus niku sebabnya nopo Pak Kiai? Kula tangkel jenengan nak ndonga pripun? Kula nak ndonga niku ya Allah, kula suwun dipun paringi garwa ingkang gadah sifat aswaja. Gadah sifat azwaja. Kula tangleti. Lah ini gara-gara ini suami kamu niku pengen nikah terus. Lah kok kleru pripun Pak Kiai? Ngeten. Laki-laki yang punya sifat mencintai istri, laki-laki yang punya sifat mengikuti sunnah Rasul itu bahasa Arabnya laki-laki yang bersifat ahlus sunnah wal jamaah. Singkatanipun aswaja. Lah aswaja niku laki-laki yang cinta ke istri selalu setia pada istrinya. Lah kok jenengan niku kok saged gadah suami sing pengen poligami gara-gara dongane jenengan. Jenengan dongane azwaja. Kalau aswaja itu ya Allah berikanlah kepada saya suami yang selalu cinta kepada saya. Kula suwun dumateng panjenengan dadosaken suami kula dados suami ingkang selalu setia dumateng kula niku aswaja. Lah jenengan dongane pripun wau azwaja. Kalau azwaja kleru zain, sin kleru zain niku maknane ya Allah kula suwun dumateng panjenengan dadosaken suami kula suami sing seneng kawin melih. Niku azwaja. Azwaja niku suami yang punya istri 4. Nah niki makane ibu-ibu nak ndonga nggih ampun keliru. Enten melih. Pada suatu ketika di suatu daerah ngoten nika enten bencana. Kalau teliti, nopo sebab ini? Gubernure, niku ndongone keliru. Lah niki lho, tiang nak mboten purun ngaji gubernure keliru. Kedahipun ndongone ngeten, ya Allah, Allahumma rzuqna ni'matad dunya wal akhirah. Ya Allah berikanlah kenikmatan kepada seluruh rakyatku. Berikanlah sebuah kemaslahatan kepada seluruh rakyatku. Lah gubernure keliru mau sih. Enten tiang pejabat keliru, nikmah difasihke tambah nikmah. Ya Allah berikanlah kenikmatan. Nak mboten difasih-fasihke mboten dipilih malih mangke. Lah niki difasihke malah keliru. Kenikmatan dumateng rakyat kula. Lah nak kenikmatan artinya ya Allah berikanlah kesejahteraan, keamanan, ketentraman, kebahagiaan kepada seluruh rakyat saya. Tapi karena ini pejabatnya keliru ndongake rakyatke, keliru nikmah artinya nikmah niku ya Allah berikanlah kenikmatan artinya ya Allah berikanlah kesengsaraan kepada seluruh rakyatku. Dan niki nak tiyang mboten purun ngaji bahaya. Makane Mas Ansori, Mbak Kustia monggo mengki sak sampune niki jangan sampai ngajinya kendor. Masalah solat dan masalah wudhu harus diperhatikan. Solatnya diusahakan dengan solat berjamaah. Bahkan Imam Syekh Utsman bin Hasan Al-Haubawi niku ngriwayataken setunggalipun hadis. Innallaha yahsyuru qauman wujuhum kal kawakib. Benjing wonten akhirat niku
enten tiyang ingkang dipun giring wajahipun niku kados bintang, sangat mulia sekali. Ditanya, kenapa wajahmu seperti bintang? Ma'amalukum, sama malaikat. Apa amal kamu wahai suami istri? Kok kamu itu wajahnya sangat indah sekali seperti bintang? Ana idza sami'nal adan kunna natawaddau wa la nashtahir ila ghairi. Wahai malaikat, saya, istri saya setiap dengar adzan langsung segera ngambil wudhu, kemudian menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Jenengan nggih ngoten niku. Jenengan nak menawi mireng adzan langsung segera wudhu menuju ke masjid sholatnya berjamaah. Wa minhum wujuhum kal qamar. Wonten tiyang wajahnya lebih indah lagi seperti rembulan. Ditanya, ma'amalukum, apa amal kamu wahai suami istri? Ini lebih mulia dari pertama. Kunna idza sami'nal adzan natawadda'na. Kami wahai malaikat sebelum ada adzan kami sudah berwudu dan kami sudah duduk di masjid untuk menunggu sholat dengan berjamaah. Wa minhum wujuhum kasyamsi. Ada orang yang lebih mulia lagi. Wajahnya seperti matahari. Ditanya, ma'amalukum, apa amal kalian? Kunna natawadda'u qoblal adzan wa na'takifu qoblal adzan. Wahai malaikat, ketahuilah kenapa saya, istri saya ketika meninggal dimuliakan, diberi wajah yang paling indah di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena riyin kula niku malaikat sakderenge tebih-tebih wonten adzan, misalnya adzannya jam 12. Jam 11 setengah 12 kula sampun wudu, kula sampun teng masjid, kula sampun iktikaf, kula nenggo adzan, kemudian saya sholat berjamaah bersama dengan muslimin muslimat, bersama dengan istri saya. Makanya monggo Mas Ansori, Mbak Kustia niki ramekke masjid teng mriki. Jenengan nggih ngoten, masjid diramekke. Fadilah sholat berjamaah niku ageng sanget. Niki nomor kalih. Nomor 3, babul muzakkina amwalahum. Jenengan menawi pengen dadi ahli surga, keluarganya sakinah mawaddah warohmah, ampun sampai lali zakat untuk hartanya. Jenengan gadah emas 80 gram dizakati. Jenengan gadah perak 200 gram, 1 nisab dizakati. Ini penting sekali. Kemudian babul amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Kalau pengen menjadi suami istri yang solihah, sakinah mawaddah warohmah, jenengan kedah seneng ngajak orang lain dalam kebaikan. Contohnya mengadakan pengajian seperti ini. Dan niki tiang niku ingkang orang itu kalau punya nama Muhammad itu berkahnya luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad itu gadah nami jumlahipun 201, Pak. Wonten kitab naminipun Nailul Masarot. Nabi Muhammad niku gadah asma jumlahipun 201. Salah satu nama yang paling mulia di antara Nabi Muhammad itu namanya Muhammad. Dikatakan di dalam kitab Fadilatut Tasmiyah bi ismi Ahmad wa Muhammad, man wulida fasumiyah bi ismi Ahmad au Muhammad tabarrukan. Barang siapa orang yang punya anak dikasih nama Ahmad atau Muhammad karena mencintai Nabi Muhammad, huwa wa waliduhu fil jannah. Maka anaknya dan orang tuanya akan pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak Ali Fauzan punya anak Muhammad Ansori, insya Allah akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panjenengan semuanya, maka kula berwasiat kepada Mas Ansori kali Mbak Kustia, mungkin nak gadah anak ampun ngantos dilaleki nak saged paringi nami Ahmad utai Muhammad. Niki sampai wonten kitab dipun ngendikaaken, barang siapa orang tinggal di suatu rumah, jenengan tinggal setunggal ngomah, wa minha ismuhu Muhammad. Ada orang tinggal di sana namanya Muhammad, maka dia akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dipun dongaaken mugi-mugi Mas Ansori, Mbak Kustia bakal dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Babul amiri nabil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Termasuk seneng ngajak pengajian. Pengajian itu penting. Untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, pengajian itu penting. Imam Ahmad bin Salamah Qulyubi
Damel kitab naminipun kitab An-Nawadir. Dipun ngendikaken qala Ka'bul Akhbar. Enten ulama naminipun Syekh Ka'bul Akhbar. Innallaha yuhasibul abdi. Besok niku Pak nggih. Allah itu bakal mesti ngitung sedaya amal panjenengan, mesti bakal dihitung. Fa idza rojahat sayiatuhu an hasanati. Ketika amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, yuk maru ilan nar. Allah bahkan memerintahkan orang ini menjadi ahli neraka. Malaikat bakal perintah menjadi ahli nerakanya Allah. Apakah Allah itu ridho? Mboten. Allah ngendika, ya Jibril adrik abdi. Wahai Jibril, datangi itu, hambaku datangi. Selama dia masih Islam, datangi hambaku. Malaikat Jibril dipun dawuhi, adrik abdi fa'asilhu hal jalasa fi majlisil alim. Apakah orang tersebut di dunia termasuk orang yang senang mendatangi pengajian, majelis taklim? Kalau dia senang datang di majelis taklim, fa'ufiru lahu bisyafaati. Demi Zatku yang Maha Agung, maka barang siapa orang yang senang datang di majelis taklim, akan pasti aku ampuni dosanya, akan aku jadikan dia menjadi ahli surgaku. Insya Allah panjenengan semuanya yang senang datang di majelis taklim, masyarakat beriki bakal dijadikan jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayakullah, ngapunten Jibril, kula mboten nate remen dateng wonten majelis taklim. Apa kemudian malaikat Jibril sowan dumateng Allah, ya Allah, huwa lam yajlis fi majlisil ilmi. Orang ini enggak pernah mau datang di majelis taklim. Allah bertanya, ya Jibril salhu, tanyakan kepada dia. Hal ahabbal alim. Kalau dia enggak mau datang di majelis taklim, enggak mau datang di masjid, mungkinkah dia itu senang kepada orang alim? Remen dumateng tiang alim. Andaikan orang ini senang kepada orang alim, fa'ufiru lahu bisyafaati. Demi Zatku yang Maha Agung, walaupun dia enggak mau datang di majelis taklim karena mungkin kesibukannya, aku akan mengampuni semua dosanya karena dia mencintai orang alim. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ngapunten, panjenengan remen mboten kalih tiyang alim? Fayaqul la, ngapunten Jibril, kula mboten nate remen kalih tiyang alim. Nak ngertos tiyang alim kula niku gedeng sangat. Allah kemudian malaikat Jibril sowan dumateng Allah, ya Jibril, kef hasul haq. Bagaimana hasilnya? Ya Allah, orang ini enggak senang sama orang alim. Allah tetap tidak ridho. Allah niku selama orangnya masih Islam, Allah tidak ridho menjadi ahli nerakanya Allah. Allah mengatakan, ya Jibril, hal jalasa fi maidatil alim. Mungkinkah dia pernah duduk makan bersama orang alim? Ringgih maem kali tiang alim, walaupun mboten seneng kali tiang alim. Fayakullah, ngapunten Jibril, kula mboten nate purun pinarak kali tiang alim. Nak kali kiai kula gedeng sangat. Apakah Allah kemudian ridho? Mboten. Ini loh kemuliaan majelis taklim. Allah mengatakan, hal sakana fi sukatin fiha alim. Mungkinkah wahai Jibril, orang ini tinggal di suatu desa, di desa itu diadakan pengajian, di salah satu gangnya ada tinggal orang alim. Misalnya sak desa niki, sak desa Jetak Sari niki diadakan orangnya itu ahli maksiat, tinggalnya di desa Jetak Sari. Tapi karena di salah satu gang di desa Jetak Sari itu ada majelis taklim seperti ini, ya Jibril, i'lamu ishhadu inni qad ghafartu bidzalik. Saksikanlah wahai Jibril, aku berjanji barang siapa orang mau tinggal di suatu desa, di desa tersebut banyak majelis ilmu, di desa tersebut banyak majelis pengajian, maka aku akan mengampuni semua dosa orang tersebut walaupun orang tersebut belum mau datang di majelis taklim. Niki lho. Makane umpami panjenengan dereng saged istiqomah rawuh teng majelis taklim, dukung majelis taklim. Kalau ada pengajian didukung, masjidnya didukung, masjidnya diramaikan. Jenengan walaupun mungkin karena kesibukan jenengan bodereng saged, jenengan membantu masjid, keramek ke masjid, insya Allah panjenengan ugi bakal dados tiyang ingkang angsal surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan dados ahli surganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, fayaqula, ngapunten Jibril, kula niku mboten nate
tidak pernah tinggal di suatu desa, tinggal di sana orang alim. Malaikat Jibril mengatakan, ya Jibril salhu, hal wafaqo ismahu bismil alim. Mungkinkah namanya orang tersebut mirip-mirip namanya orang alim? Nah ini mungkin PR-nya Mas Ansori. Kalau orang itu mirip namanya dengan orang alim, maka dia akan dikasih ampun semua dosanya oleh Allah karena kemuliaan orang alim tersebut. Makanya kalau punya anak, kasih nama yang nama itu mirip-mirip namanya orang alim. Kasih nama anaknya Muhammad Kabul, biar mirip namanya Pak Kiai. Nanti biar kalau andekan anaknya itu rodok nakal, andekan. Tapi insya Allah mboten mangke tetap menjadi ahli surganya Allah. Kenapa? Karena namanya mirip namanya orang alim. Jadi ampun disepeleki. Ngasih nama anak itu jangan disepelekan. Ini di dalam sebuah cerita, gara-gara namanya mirip namanya orang alim, akhirnya menjadi ahli surganya Allah. Yang berikutnya, fayakullah ngapunten Jibril, nami kula niku Donald Trump, nami kula niku Barack Obama, mboten mirip-mirip namine tiyang alim. Allah mengatakan, ya Jibril, salhu, tanyakan, hal wafaqo nasabahu binasabil alim. Mungkinkah bapak ibunya itu dulu ketika pernikahan atau ketika hidupnya itu suka mengadakan majelis pengajian atau majelis taklim. Faidan kadalik, andikan seperti itu, fa'ufiru lahu bisyafaati. Demi zatku yang maha agung, andaikan orang itu mengadakan pengajian di acara perkawinannya, andaikan orang itu suka pengajian dalam hidupnya, maka anak turunnya, andaikan besok ada yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah, gara-gara orang tuanya itu soleh, maka anaknya akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki li, yang namanya sakinah mawaddah warohmah niku tidak hanya di dalam diri panjenengan. Mungkin panjenengan ahli pengajian, tapi anaknya belum tentu juga ahli pengajian. Makanya kalaupun anak kita besok belum tentu jadi ahli pengajian, kalau bisa orang tuanya harus semangat datang di majelis taklim. Karena orang tua yang senang dengan ilmu, orang tua yang senang meramaikan masjid, orang tua yang senang untuk datang di majelis pengajian, anak turunnya akan dipastikan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ngapunten Jibril, mbah kula niku mboten nenten sing seneng kali majelis taklim, mboten nenten sing seneng. Lah kemudian Allah mengatakan, hal ahabba ila man yuhibbul alim. Niki yang terakhir dari cerita tadi, apakah dia pernah mencintai orang ini pernah mencintai orang sampai kemudian bersambung kepada orang alim. Misalnya, kulo niku tiang biasa, ahli maksiat misalnya, mencintai seorang bandar narkoba. Bandar narkoba niku dadah konco. Napa namine tukang judi, remen banget kalih tukang judi. Tukang judi remen banget kalian koruptor. Koruptor seneng banget dumateng koncone sing nak inggih menika tukang begal lah. Tukang begal remen banget dumateng seorang anggota DPR. Anggota DPR remen banget dumateng Pak Sandiaga Uno misalnya. Pak Sandiaga Uno remen banget dumateng Pak Prabowo. Pak Prabowo remen banget dumateng Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo remen banget dumateng Pak Kiai Ma'ruf Amin. Lah karena di akhir yang paling ujung ini ada ulamanya, maka semua rentetan cinta tadi Allah mengatakan khud biyadik ya Jibril, ambil semua rentetan tadi, ampuni semua dosanya karena dia mencintai orang, yang orang itu mencintai orang, yang orang itu akhirnya mencintai orang alim. Makanya Bapak Ibu jangan mudah membenci orang lain. Sinten pirsa sing jenengan gething niku gadah remen dumateng ulama. Jenengan gething kalian bandar narkoba misalnya. Tonggo jenengan enten sing bandar narkoba, jenengan gething. Lah padahal bandar narkoba niki jane seneng kalih ulama. Lah jane nak jenengan niku remen kalih bandar narkoba niki, jenengan dadi ahli surga, akhire mboten siyos dadi ahli surga. Maka cintai siapapun orang yang ada di antara kita, apapun alasannya, walaupun dia tidak Islam, walaupun dia seorang ahli maksiat, wajib kita cintai.
Kemudian yang keenam, babul mujahidin, pintu surga atau kunci utama agar panjenengan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jenengan harus siap menjadi ahli mujahadah. Pak Joko Widodo ngapunten, Pak Jokowi niku rak tangga kula, caket kali kula ngomahipun. Dipun tangleti Pak Jokowi. Tirakatipun ibu-ipun niku napa? Kok anakipun saged dadi presiden kaya ngeten iki? Ditangleti. Ibu-ipun niku bapak-bapak, sejak muda Pak Jokowi niku sejak muda ditirakati ibunya. Itu setiap hari ibunya membaca Fatihah 100 kali dan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian setiap hari Rabu ibunya membaca sholawat nariyah 4444. Kulo ngaji ngeten iki, kulo wingi kulo ngaji teng Danar Hadi. Itu salah satu pengusaha sangat kaya di Solo. Kulo ngaji salah satu pengusaha kemudian selesai maju teng kulo. Saya saksi, bener apa yang Pak Kiai katakan. Ibunya Pak Jokowi sejak muda itu istiqomah membaca Fatihah 100 kali dan Al-Ikhlas 100 kali. Kalau hari Rebu saya itu jamaahnya membaca sholawat nariyah 4444. Niki ibu-ipun Pak Joko Widodo. Makanya anaknya bisa menjadi orang yang sukses, berkah, bahkan bisa menjadi seorang presiden. Niki. Lah sampai sekarang niki dalemipun Pak Jokowi teng mriki. Sampingipun niku enten aula ageng sanget. Aula napa gedung pertemuan lah. Itu setiap malam dipakai mujahadah, ngundang saking omah. Santri saking Pondok Al Muayyad dikirim, ada 100 santri misalnya dikirim 100 santri. Besok dari Pondok Al-Qur'ani 100 santri untuk berzikir berjamaah di tempat tersebut. Makanya nak pengen menjadi orang yang berkah hidupnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amalke ingkang naminipun wirdus sa'adah. Napa wirdus sa'adah? Injih menika setiap dinten Mas Ansori kalih Mbak Kustia bacalah Fatihah 100 kali. Apapun alasannya jangan ditinggalkan. Biar berkah hidupnya. Kalau wingi kula kepanggih kalih Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kula kepanggih. Kula matur nyuwun dipun ijazahi napa? Panjenenganipun ngijazahi setiap hari bacalah Fatihah 100 kali agar hidup kamu dan anak turun kamu menjadi berkah. Kula sowan dumateng Pondok Pesantren Kewagian. Nyuwun ijazah, dipun ijazahi bacalah Fatihah 100 kali agar hidup kamu berkah. Kulo kepanggih kalian Syekh Khotib Al-Husaini. Al-Habib Khotib Al-Husaini ini guru besar tafsir saking Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir. Tanglet nyuwun dipun ijazahi nopo terserah. Ternyata beliau juga mengijazahi kalau pingin hidupnya berkah, anaknya soleh dan solehah, anaknya dimudahkan bisa hafal Al-Quran, anaknya diberi ilmu laduni, keluarganya diberi sakinah mawaddah warahmah, rizki keluarganya diberi meluber banyak tidak terhingga, diberi masyarakat yang baik tidak abangan, diberi orang tua dan diberi anak murid yang banyak, pengikutnya banyak, tamunya banyak, langganannya banyak, ada 11 fadilah, maka setiap hari bacalah yaitu Fatihah 100 kali yang disebut dengan wirdus sa'adah. Niki nak coro nak saged ba'da subuh ping 30, ba'da zuhur ping 20, ba'da asar ping 20, ba'da maghrib ping 15, ba'da isya ping 10. Apal nggih Mas Ori nggih. Kersane mungkin anak jenengan jadi presiden ngene. Ngoten kados Pak Jokowi. Pak Jokowi niku tirakatipun ibu-ibu niku. Kula cerita niki ba'da pemilu mboten napa-napa. Nah saderenge pemilu kula mboten bakal cerita. Ba'da pemilu kula cerita ngeten niki. Kula wingi Gus nggih salah satu Gus lah. Gus teng Mangkuyudan. Niku napa nderekke Pak Jokowi wonten Mekah, ba'da debat yang kedua nderekke Pak Jokowi wonten Mekah umroh. Ketika umroh beliau kemudian sampai Gus Karim niku matur, Pak Jokowi jenengan mbok yo ndonga kersane menang pilpres. Pak Jokowi kula mboten butuh menang Gus, kula butuh Indonesia niku selamat.
Allah paring menang nggih alhamdulillah, mboten paring menang mboten napa-napa, tapi kula mboten pengin donga kula menang. Keranten kula mboten butuh menang, kula butuh Indonesia selamat. Maka yang keluar dari mulutnya Pak Jokowi niku napa? Gus Karim niki saksine. Nggih Gus Mangkuyudan. Niku selamatkanlah Indonesia ya Allah, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah Indonesia ya Allah. Niki kenapa namanya Pak Jokowi Dodo kados mekaten. Dan niki termasuk beliau itu bisa berkah hidupnya kenapa? Karena takdimnya sama kiai luar biasa. Kalih moro sepuh, kalih Pak Kiai Abdul Rozak Sofawi niku ketika mau nyalon wali kota niku sowan dumateng Pondok Pesantren Al Muayyad. Ngapunten Pak Kiai, kula dipun dawuhi nyalon dados wali kota. Mbok menawi panjenengan ngizini kula bakal maju wali kota. Tapi nak Pak Kiai mboten ngizini kula mboten maju. Lah niki lho. Kenapa hidupnya berkah? Karena takdim sama ulama, karena hormat sama kiai. Makanya Mas Ansori, kalian Mbak Kustiah, apapun yang dilakukan kalau bisa selalu konsultasi sama Pak Kabul, Pak Kiai Kabul. Nah, kemudian nyalon, menang kan? Yang pertama kan menang. Kemudian nyalon yang kedua, sowan melih. Pak Kiai kalau didhawuhi malih, kira-kira Pak Kiai mengizinkan apa tidak? Yuk nyalon. Menang malih. Kemudian nyalon gubernur, sowan melih teng omah. Ngapunten Pak Kiai, kula dipun dawuhi nyalon gubernur. Nak Pak Kiai ngizini, kula nyalon. Nak Pak Kiai mboten ngizini, kula mboten nyalon. Niki lho. Orang kalau takdim memuliakan ulama, memuliakan kiai, akhirnya hidupnya berkah. Lah Pak Kiai ngendika, ya sudah tak izini kamu nyalon sana. Kemudian nyalon gubernur menang. Nyalon melih presiden, sowan melih. Ngapunten Pak Kiai, kula dipun dawuhi nyalon presiden. Pak Kiai Abdul Rozak, niki kira-kira mengizinkan apa tidak? Kalau Pak Kiai mengizinkan, kulo nyalon nak mboten-mboten. Pak Kiai mengatakan maju sana. Akhirnya karena diizini sama Pak Kiai, beliau sangat hormat sama kiainya, sama gurunya di Solo. Akhirnya bisa menjadi orang yang berkah hidupnya, orang yang manfaat hidupnya, diberi kelancaran semua urusannya. Niki makanya. Cara keenam agar panjenengan menjadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah warahmah harus mau mujahadah. Dan saran saya untuk mujahadah yaitu setiap hari bacalah wirdus sa'adah, yaitu Fatihah 100 kali. Nomor kali panjenengan menawi pengen dipun paringi rezeki ingkang lancar, rezekinya banyak, mboten mandek-mandek tur nggih berkah. Wonten kitab Tadhkiratul Qurtubi niku wonten ijazah, Pak. Hukia anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten tiyang jaler curhat dumateng Kanjeng Nabi. Curhatipun napa? Kanjeng Nabi ngapunten, kula niku duwite, kula niku selalu fakir, selalu miskin, mboten gadah istri, mboten gadah pekerjaan, miskin kula. Kira-kira amalan apa yang bisa menjadikan saya menjadi orang yang kaya? Kanjeng Nabi mengatakan, ya fulan, idza dakhalta manzilak faqra surat al-ikhlas marrah. Kalau engkau pengen menjadi orang yang kaya, pengen menjadi orang yang rezekinya melimpah, maka kunci utamanya adalah setiap masuk rumah, pintu rumah niku, jenengan bacalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian bacalah surat al-ikhlas 1 kali. Fa fa'ala dzalik fa wassa'allahu alaihi rizqu. Orang ini benar-benar mengamalkan perintahnya Rasulullah. Akhirnya orang ini menjadi orang yang paling kaya, bahkan kaya raya di zaman Rasulullah. Maka ini Mas Ansori nomor kali ijazah yang nomor 2, mangke kula ijazahaken. Karena doa-doa tidak akan mustajabah kecuali harus pakai ijazah. Jenengan baca nggih menika setiap mau masuk kamar itu baca Al-Ikhlas 1 kali. Niki kersane napa? Masalah rizki diparingi gampil dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika, man qara'a suratal ikhlas fi maradhi alladzi yamutu lam yantin fi qabrih. Barang siapa orang yang hidupnya cinta dan selalu semangat membaca surat Al-Ikhlas, seneng mulutnya niki lho mboten lepas membaca surat Al-Ikhlas, alladzi yamutu lam yantin fi qabrih. Andaikan dia mati, maka tidak akan rusak jasad dalam kuburnya. Kalau wingi wonten daerah Kertosono Nganjuk, wonten sekitar 14 atau 16 mayat dipun gusur bapak-bapak. Dipun gusur, setelah digusur ternyata utuh jasadnya. Kenapa? Karena ketika hidup orang ini suka mujahadah, suka membaca surat Al-Ikhlas. Niki ceritanya masyhur, muntasyir. Nah niki. Kemudian yang ketiga,
nak jenengan nembe pisah kali istri, andaikan nanti pisah sama istri. Soalnya kula riyin nggih biasanya kalau malam-malam, jadi Syekh, kenapa kok Joko Tarub itu bisa menjadi orang yang hebat? Joko Tarub, Ki Ageng Selo. Kenapa? Karena mbahnya. Jadi Ki Ageng Selo bin Ki Ageng Gitas Pendowo bin Ki Ageng bin Dewi Nawangsih bin Ki Ageng Joko Tarub bin Syekh Maulana Maghribi. Kenapa anaknya bisa hebat? Karena orang tuanya ketika itu sempat mengalami yaitu topo ngidang. Topo ngidang niku wong lanang sak sampune nikah kali wong wedok niku bisa nggak bisa terpaksa akhirnya dia berpisah karena sesuatu hal. Jadi Syekh Maulana Maghribi kalih Dewi Retno Rasawulan adikipun Sunan Kalijogo, putrinipun Ahmad Syahur Tumenggung Wilotikto niku setelah menikah berpisah dengan istrinya. Lah gara-gara itu kemudian beliau menjadi orang yang berkah hidupnya. Lah ketika itu terjadi apa yang dibaca? Jenengan amalke doa kersane saged ngimpi ketemu Rasulullah. Mriki enten sing nate ngimpi ketemu Rasulullah? Sinten? Nak ngimpi kebagai gendruwo. Wah niki nggih. Saged nyanyi. Alangkah indahnya saged. Saged nggih. Jadi kalau panjenengan pengin saged ngimpi kepanggih Rasulullah, wonten kitab Mujarobat Dairobi Al-Kabir wonten coronipun. Andekan nikmat di dunia bapak-bapak ibu-ibu, jenengan pernah merasakan nikmat apa yang paling nikmat jenengan rasakan? Andekan dibandingkan dengan ngimpi ketemu Rasulullah, maka kenikmatan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan seorang ulama Al-Habib mengatakan, idza du'afallahu ta'ala mi'ata alfi di'fin ni'matul jima. Andekan nikmat bersenggama dengan istri dilipat gandakan 100.000 kali, maka tidak akan bisa sedikit pun akan menandingi kenikmatan bisa melihat wajah Rasulullah. Bagaimana caranya? Apa ijazahnya? Imam Dairobi ngendika, idza man arada ayyara ghaiban falam yadri hal huwa hayyun aw mayyitun. Barang siapa orang yang pengen melihat sesuatu yang seseorang yang telah meninggal, maka tatawaddo qablan naum. Pertama jenengan Mas Ansori kalian Mbak Kustia sebelum tidur wudu dulu. Kemudian waltal basu siyaban tohirotan, pakai baju putih yang bersih dan baru. Jadi bajunya itu putih, bersih dan baru. Kedah ngoten. Yang ketiga kemudian watanamu wal qiblah ala yaminik. Kiblat niku wonten sebelah kanan jenengan. Kemudian summakro wasyamsi wal duhaha. Bacalah wasyamsi wal duhaha 7 kali. Kemudian wal laili idza yaghsha 7 kali. Kemudian watini wa zaitun 7 kali. Kemudian al-ikhlas 7 kali. Niki paling-paling 10 menit mboten enten. Jenengan waos, kemudian berdoa. Allahumma arini fi manami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhu li farajan wa makhroja. Wa arini fi manami ma astadillu bihi ala ijabati da'wati. Mangke teng akhir pengajian kula ijazahaken dumateng panjenengan nggih. Sakniki mirengaken rumiyin lagu Alangkah Indahnya. Tafadhol.
dados kala wau nggih. Jadi sebelum tidur jenengan baca asyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wattini wa zaitun kalian mau surat Al-Ikhlas. Man ra'ani fil manam, barang siapa orang yang pernah melihatku dalam mimpinya layyadkhulan nar, maka demi zat yang telah menciptakanku boten sepindah-pindah tiyang menika bakal dados ahli nerakanipun Allah. Wa man ra'ani fil manam, dan barang siapa orang pernah melihatku fa innahu yarani haqqon. Hadisnya panjang, maka orang ini benar-benar telah melihatku. Pramila panjenengan sakderenge sedo, kapanpun jenengan sakderenge sedo nak saged pernah kepanggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Wasabi lah cara ingkang nomor 7, nak panjenengan pengin dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, kedah dados tiyang ingkang alladzina yaghudduna absarahum 'anil maharim. Mas Ansori sudah punya istri, jangan lirik-lirik kepada wanita yang lain. Ini kunci utama. Karena satu kedipan mata panjenengan kepada wanita yang lain akan menjadikan sebab satu rahmatnya Allah akan ditutup masuk kepada keluarga panjenengan. Tundukkan pandangan mata. Nggih, wong lanang niku biasa Bu nggih. Wong lanang niku masih ampun gadah bojo biasanya nggih gampang lirik-lirik gampang. Kula nggih pengalaman soalnya. Lah niki jenengan ampun ngantos ngoten niku. Berusaha mengurangi, berusaha meniadakan. Keranten napa? Keranten wong lanang niku kedah gadah sifat yaitu yaghudduna absarahum. Lah wong wedok, wanita solihah itu wanita yang bagaimana? Qasiratut tarfi lam yatbishunna qablahum ing walajan. Wanita solehah itu ciri-cirinya wanita tersebut selalu menundukkan pandangan matanya. Niki kersane panjenengan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang terakhir, kunci menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah inggih menika alladzina ya'malunal khairat minal birri wasilatil arham. Harus menjadi orang yang berusaha beramal soleh kepada apapun. Umpami panjenengan tidak bisa beramal soleh, minimal niat ibu-ibu, niat. Apakah niat itu fadilahnya besar? Besar. Wonten kitab Tambihul Ghafilin dipun ceritaaken yu'ta bil abdi yaumal qiyamati wa yuqafu baina yaday Allah ta'ala wa yuhasibu. Ada seorang laki-laki yang digiring menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika digiring kemudian ditimbang amal baik buruknya. Fayastahikun nar bikasratil dzunubi wa qillati hasanati. Orang ini dicap oleh malaikat menjadi ahli neraka karena dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian Allah bertanya, kemudian Allah mengatakan, ya malaikati ungduru daftaroh. Coba wahai malaikatku, orang ini Islam, orang ini memang banyak dosanya. Tapi mungkinkah orang ini pernah berbuat baik sehingga dia akan aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surgaku. Nah, tiang menikah malaikat kemudian mencari taftis niku madosi. Orang ini dalam hidupnya pernah enggak berbuat baik. Fakolu la najidu lahu syai'un minal hasanah. Ngapunten malaikat, ngapunten wahai Allah, ngapunten. Kula kami para malaikat tidak menemukan orang ini pernah berbuat baik dalam hidupnya. Kemudian Allah mengatakan, ya malaikati indi lahu syai'un minal hasanah. Aku melihat orang ini pernah berbuat baik dalam hidupnya. Innahu qad nama fastaiqadha wa arada ayat kuroni. Pada suatu malam wahai malaikat, orang ini pernah tidur. Memang dia setiap hari maksiat, setiap hari minum minuman arak, setiap hari dia itu berjudi dan lain sebagainya. Setiap hari dia itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hatinya selalu dipenuhi dengan keinginan untuk selalu datang di majelis ta'lim. Faghalaba alaihi naum. Setiap dia mau datang di majelis taklim, majelis pengajian, ketiduran terus. Lah, isyhadu inni qad ghafartu bidzalik. Walaupun orang ini itu adalah dalam hidupnya ahli maksiat,
Orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah tapi karena hatinya selalu diliputi keinginan untuk menjadi orang baik, untuk datang di majelis taklim, maka aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surgaku. Wabiril waliden. Kalau pengen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kedah birrul waliden. Tambriki enten napa mboten sing sanjang tahlilan bid'ah enten napa mboten? Mboten enten nggih. Lah, nak teng jenengan pergi, nak jenengan gadah putra, jenengan kuliah ki teng universitas, teng Semarang utawi teng Solo, teng Jogja, kedah atos-atos. Teng mriku kathah tiyang ingkang mengharamkan bid'ah, mengharamkan tahlilan, mengharamkan maulid Nabi. Kula nate, jadi kula 2009 lulus saking SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Pulau Kulon, pindah teng UNS. Di sana saya mendengar, pertama kali mendengar radio, mendengar orang NU, niki radio, kalih orang Muhammadiyah itu orang yang tidak konsisten terhadap madhab yang dia ikuti. Kenapa? Karena harusnya orang NU sama Muhammadiyah tidak melakukan yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tahlilan, maulid dan lain sebagainya. Kenapa? Di dalam kitab I'anatul Thalibin, hasyiah dari kitab Fathil Mu'in dikatakan, ma yajtami'u 'inda ahlil mayit wa sun'it tu'am wa huwa min ahlil bid'ati dhalalah wal munkaroh alladhi yusabu ala man'iha. Dikatakan orang-orang yang berkumpul di suatu majlis untuk tahlil, mendoakan yang telah meninggal dunia, kemudian membaca maulid 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tercela, perbuatan yang mana kalau diamalkan, dijalankan, tiyang sing lakoni kados jenengan ngeten niki termasuk tiyang ingkang bakal mesti angsal nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki teng I'anah, jenengan tanglet Pak Kiai. I'anah niku kitab babon, kitab pokok pondok pesantren. Kitab pokok, pondok pundi mawon mesti ngajinya I'anah, Fathul Mu'in. Syahasyaipun Fathul Mu'in. Lah teng kitab I'anah teng kalimat kados ngeten niki. Kula cek. Ternyata benar, kalimatnya benar. Mengadakan tahlil, mengadakan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa perbuatan yang sesat dan tercela. Kula waos ngoten. Tapi enten terusane. Lah niki terusane mboten diwaos. In kana min malin mahjur au yatarattab alaihi dharor au lahu dainun mustaghraq. Niki mboten diwaos. Ini belum dibaca sama penyiar radionya. Kiai ya ustadz yang ngisi radio itu. Perbuatan seperti ini itu diharamkan jika ada orang meninggal, itu didoakan, diharamkan jika harta yang dipakai itu adalah hartanya mayit, yang mana si mayit itu gadah utang sing kuwata. Lah maka tidak boleh dipakai acara 3 hari 7 hari. Atau mayitnya punya anak kecil atau punya mbah yang mana mbahnya dan anaknya tadi membutuhkan biaya hidup, maka tidak boleh dipakai acara 3 hari 7 hari. Atau kalau diadakan akan terjadi madorot, maka tidak boleh diadakan 3 hari 7 hari. Lah niki mboten diwaos. Ini diceramahkan di radio, di share ke TV, di kemana-mana. Akhirnya orang-orang ragu dengan tahlilan, ragu dengan maulid, tidak mau mendoakan orang tua, tidak mau birrul waliden. Makanya jenengan menawi mireng tiyang ingkang aneh-aneh, dalil kok aneh-aneh, segera sowan Pak Kiai, tanya dumateng Pak Kiai niki jane pripun? Kersane Pak Kiai mbika, oh ternyata kitabnya dipotong-potong, dipedot-pedot, dirubah-rubah, tidak sesuai dengan isi daripada kitab. Niki Mas Ansori, Mbak Gustia, ingkang terakhir panjenengan kalau pengen menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kedah dados anak ingkang birrul waliden. Ngoten nggih. Niki badhe kula ijazahaken sepindah wirdu sa'adah nomor kali nggih menika napa namine jenengan saged kimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 3 mau surat Al-Ikhlas kersane panjenengan dipun paringi rizki ingkang kathah, rizki ingkang barokah, tebih saking maksiat nggih. Mau syahadat ping 3, terus istighfar ping 3, sholawat ping 3, terus istighfar ping 3. Mangki kawula matur ajastukum, jenengan jawab qabiltu ngoten nggih. Nah,
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal adzim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim li wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ijazah wirdus sa'adah injih menika maos Fatihah sedinten ping 700. Ijazah surat Al-Ikhlas injih menika setiap badhe masuk rumah kamar maos Al-Ikhlas pindah. Nomor 3 ijazah kersane saged ngimpi kepanggih Rasulullah. Kawula ijazahaken dumateng panjenengan kados kawula diijazahi guru-guru kula, kiai-kiai kula, masyayikh kula wonten Hadramaut Yaman kanthi ucapan ajastukum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina Muhammad Ansari wa uun Kustian Ningsih binti Mashkuri. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarata wa Hajara wa kama alafta baina Musa wa Turasaina wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama lafta baina Yusuf wa Zulaikha qad shahufaha hubban inna lanaruha fi dhalalin mubin. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradun aw takuna minal halikin. Ya tamkhisa ya tamkhisha ya mashtaba ya baturshisha ya shalikhusa ya maslahuna ya maslahusa ya samadu ya kafi ahya syaruh ya aduna ya asli sadaya ya mudli adimul mur la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma alqil ulfata wa syahufata wal mahabbata fi qulubil mu'minin ajma'in lahuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Makaten saking kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.